Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi bitta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbati wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syauqani, tafsir surah Al-Fajr. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa ma'na wal laili idza yasar idza yamdi ka qawlihi wal laili id adbar wal laili idza as'as, makna yasar yasaru fihi kama yuqal lailun naimun wa naharun shaimun. Selanjutnya di ayat yang keempat, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila berlalu. Yasar itu maknanya berlalu, idza yamdi. Jadi kan di surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hal. Satu, sumpahnya Al-Fajr, dengan waktu Al-Fajr. Yang kedua, waktu lagi walayalin asyr. Wanya itu huruf qasam. Walayalin asyr. Nah, yang layalin asyarnya ini yang semalam itu kita bahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sampai sebulan lagi. 10 pertama hari bulan Dzulhijjah yang memiliki keistimewaan selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah waktu-waktu yang harus diperhatikan, harus dimaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaf'i wal watr, ini syafa' ini kan genap, al watr ini ganjil. Ini untuk semua hal sebenarnya. Wasyaf'i wal watr, apapun itu. Nah, lalu lanjutannya wal laili idza yasar, apabila malam berjalan lanjut. Hal fi, lanjutan ayatnya, nah wal laili idza yasar tadi ujar Imam Muhammad bin Ka'ab, ujar Sidin, itu adalah malam Lailatul Muzdalifah khassah ikhtisasiha bijtima'in nas fiha li ta'atillah subhanahu. Kalau Sidin berpendapat wal laili idza yasar ini adalah pas malam di Muzdalifah, karena orang-orang berkumpul untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari Imam Syauqani warrajih, yang pas itu Sidin ada mutakhsisi lailatin minan layali, tidak ada pengkhususan malam gitu. Lalu lanjutan ayatnya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, adakah pada yang demikian itu, qasam itu sumpah, lidzi hijr. Lidzi hijr ini bagi orang yang dzu aqlin, memiliki akal. Tadi kan di ayat sebelumnya tuh Allah Ta'ala bersumpah tuh, sumpah dengan Al-Fajr. Mbah tuh bilang layalin wasyaf'i wal laili, itu sumpah seberataan. Hadzal istifham. Nah, istifham ini, hal itu kan istifham, artinya apakah? Istifham ini gitu, ini adalah litakriri ta'zimi ma aqsama subhanahu bihi. Nah, sumpah-sumpah yang tadi itu menjelaskan bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang penting.
sesuatu yang harus bujur-bujur diperhatikan. Nah, itu. Wa tafkhimihi min hadhil umur al-madhkurah. Penting yang disebutkan al-fajr itu adalah sesuatu yang penting, berarti melawan segala hal itu. Tapi kan Al-Qur'an berarti penting. Iya, berarti di sini ada penekanannya gitu. Ada penekanannya. Nah, thumma dzakara subhanahu ala tariqatil istishhad ma waqa min adabihi ala ba'di tawaif al-kuffar bisababi kufrihim. Jadi kan surah Al-Fajr ini diawali dengan sumpah-sumpah Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Sampai ayat 4. Nah, ayat 4. Ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 5-nya ini kayak mengingatkan lagi. Hal fi dzalika qasam. Hal fi dzalika yang demikian itu qasam itu sumpah lidhi hijr, bagi orang yang berakal. Yang pertama dulu, pertanyaannya nih, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, ya nang jadi Imam Syaukani, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istishhad, menyebutkan contoh-contoh tawaif al-kufar, kelompok orang-orang yang ingkar kada beriman Allah Ta'ala bisa babi kufrihim, karena kekafiran mereka, wa inadihim, menentang, wa takdzibihim, mendustakan mereka, lir rusul, bagi utusan-utusan Allah Ta'ala, tahdziran lil kufari fi asri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berikutnya ini, ayat 6 surah Al-Fajr ini disebutkan kisahnya, dinyatakan gasan memperingatkan, memadahi bagi orang-orang kafir di zaman Nabi. Ini kan cocok benar atau kenapa? Karena surah Al-Fajr ini adalah surah Makkiyah yang mana situasinya, kondisinya, masyarakatnya itu ya banyak yang menentang Nabi. Kayak Rancak Ulun Sambat, tipikal ayat Makkiyah nih keras ayatnya. Banyak ada nih, maksudnya beda karena dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu sudah beda gaya bahasanya. Kalau yang Makkiyah model kayak ini memperingatkan. Tapi di sisi lain juga kehidupan umat Islam, kehidupan para sahabat di zaman di periode Makkiyah ini atau waktu sebelum hijrah, tuntutannya ada banyak. Sembahyang kan pas para hijrah hanya diwajibkan, puasa belum, zakat belum, banyak nang belum. Mempertahankan keimanan, berakhlak itu aja bang. Cuma walaupun ada banyak, tantangannya ngalih. Bilal disiksa kayak itu, sahabat yang lain disiksa. Ada ngarannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kan keluarga terpandang, orang sugih itu di Mekah. Ya membasuh ini termasuk crazy rich-nya kota Mekah lah, Mus'ab bin Umair nih. Tapi pas Sidin bepadah lawan Mama Sidin bayi Islam, langsung dah dicoret dari kartu keluarga. Migem bayi Islam kan coret dari kartu keluarga. Kartu ATM diambil lah tuh, buku tabungan ditutup. Ya kawe ini punya kayak diputus dah. Itu ujiannya. Nah, maka di sini ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak melihat kaifa, bagaimana ini panjang mengisahnya. Bagaimana fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad. Kaum Ad ini kan kaumnya Nabi Hud. Kayak itu. Nah, ini kisah-kisah kaum Ad ini kayak kisah turun-temurun sampai ke zaman Sayyidin. Jadi di antara 25 nabi dan rasul itu
sebagian besar itu Bani Israel, diturunkan ke Bani Israel sebagian besar. Sedikit beberapa nabi adalah orang Arab, termasuk Nabi Muhammad. Nah, nang lain belum secara spesifik disebutkan. Jadi dibagi 3, 25 nabi dan rasul itu sebagian besar diutus ke Bani Israel, sebagian kecil bangsa Arab, yang sebagian lainnya kadang masuk di ranah itu. Kayak Nabi Adam orang Arab lah. Ya Nabi Adam kan seberatan manusia dari sidin itu. Nabi Nuh, Nabi Idris, lain itu tipenya. Nah, kaum Ad ini dari apa namanya nih, kaum Nabi Hud ini kan orang Arab gitu. Nabi Hud itu orang Arab. Jadi bilanya kita melihat di Al-Qur'an atau di kitab Arab nang bebaris ngaran nabi-nabi itu selain Nabi Nuh, kalau yang betanwin itu biasanya orang Arab. Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu dibarisi Muhammadun sayyidul qaunaini was saqalain wal fariqain, dasar Muhammadun. Mbah itu pulang Nabi Hudun. Nah itu bilanya di Hadramaut tuh ya nang di haule. Nah ini kawan apa nih, jadi bilanya haul Nabi Hud ini dasar banyak orang datangan atau banyak datangan. Mbah itu pulang Nabi Solihun, Nabi Solihun itu Nabi orang Arab. Namun Nabi Nuh itu kada Arab, cuma kebetulan karena 3 huruf jadi ditanwini. Nah kayak apa babuhan Ad ini, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ini masih bersambung antara Ad lawan Iram ini. Siapa gerang Iram ini? Jadi Ad ini ngaran kaum lah. Itu. Wal muradu bi'ad ismu abihim. Yang dimaksud dengan Ad itu adalah nama abahnya. Iram itu adalah ismul qabilah, nama qabilah. Nah, jadi ini maksudnya kelompok babuhan Ad, buhan Iram itu. Nah, lalu yang dimaksud sini apakah ahlu Iram atau sibutu Iram, keluarga si Iram atau cucunya Iram itu. Nah, karena Iram itu adalah kai si Ad. Jadi Ad ini kurang asalnya, bisi keturunan. Nah, Ad ini bisi kayak pakaian pedatuan, karena Iram. Ya orangnya itu juga tuh. Kaum Nabi Hud nih ya, kaum Ad. Iram ini silsilahnya adalah apa ngarannya nih, Ad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh. Kayak itu. Berarti parakjelo Nabi Nuh lah. Ya kada jauh bang. Cuma di masa-masa sidin ini umur panjang-panjang. Iram zatil aimat. Nah, zatil aimat ini apa ya? Yang memiliki apa ngarannya nih, bangunan yang tinggi. Jadi ini simbol tentang bagaimana kemakmuran dan peradaban mereka di masa itu. Ini kan amunnya dihitung-hitung kayak berapa tahun sebelum Masehi buahnya hidupnya. Jadi kada lah kepastian tahunnya, kada denang tahu kapan Nabi Adam turun ke bumi itu kada. Jadi perkiraan ya. Kan Masehi itu dihitung dari Nabi Isa lahir. Berarti Nabi sebelum Nabi Isa, kalau di buku sejarah berarti biasanya SM sebelum Masehi itu. Kayak itu. Tapi pulang Nabi pertama turun, Nabi pertama ada, manusia pertama ada kan Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam turun ke bumi itu itu kadada yang kau memastikan umur bumi itu sudah berapa tahun? Kenapa gerang jar? Ya kadada catatannya. Lawan
walaupun kita hitungan masih tahun 2000-an ini, kada ada yang tahu umur bumi ini berapa itu. Ada yang memastikan. Karena kan waktu Nabi Adam diciptakan jadi khalifah di bumi, yang di surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat itu kan kayak bertanya-tanya tuh. Ajar qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kayak ada mungkin pengalaman sebelumnya nih nang di bumi ini baru rusak-rusak aja kayak itu. Dan itu memang khilaf di antara ulama ulang. Karena dalam Al-Quran tuh ada pedakan orangnya siapa. Yang sebelum Nabi Adam tuh nah siapa kayak itu. Beda pendapat macam-macam biasa aja kayak itu. Memang karena ada pasti. Kalau yang ini kan di Al-Quran jelas. Iram tuh dasar ada orangnya. Iram tuh adalah fakta lah. Iya dasar ada gitu. Ada orangnya. Iya. Ada anak cucunya kah? Iya ada. Sudah ada peradaban di masa itu dengan apa ya? Kemajuan arsitek di masanya. Nah, di setiap masa itu ada kemajuan arsitek masing-masing. Innaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat ini ada hubungannya lawan Iramadatil Imad. Alam tara yantahi ilmuka ila ma fa'ala rabbuka bi'ad wa hadhihi ru'yatul qalb wal khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Au likulli man yasluh lahu. Maksudnya kisah Ad ini jadi pelajaran benar itu. Nabi mengisahkan ke babuhan Quraisy itu. Kenapa? Karena waqad kana amru Ad wa Tsamud masyhuran indal Arab. Jadi kisah buat Ad, buat kaum Samud itu terkenal, kisahnya turun temurun itu. Li'anna diyarahum muttasilah bi diyaril Arab, karena bubuhannya ini setanah di tanah Arab tuh nah. Berhubungan dia dari kisah-kisah bahari masih ada sambung. Wa kanu yasma'una minal kitab amra Fir'aun. Sedangkan kisah Fir'aun buhan Arab ni tahu karena dikisahkan oleh bebuhan ahlul kitab. Kalaunya di Makkah itu kan yang keluarga Siti Khadijah ahlul kitab tuh Warakah bin Naufal. Nah, gitu. Jadi jalurnya tuh mungkin ada dua lah. Yang kisah kaum Ad lawan kaum Samud ini kisah yang turun temurun. Kalaunya kisah Fir'aun ini kisah bebuhan ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan dari kitabnya. Ada kisah Fir'aun bahari ini. Nah, musuh Nabi Musa ini. Nah, jadi tahu kisahnya. Jadi ketika disebutkan umat dahulu nih nah, yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bebuhannya sudah tahu. Walaupun jaraknya jauh benar. Misalnya Jarulun lah. Salah satu sosok persatuan Nusantara ini adalah Gajah Mada. Paham beratan di kepala. Oh, karena Gajah Mada dahulu bisi sumpah palapa. Nah itu. Jadi ketika disambat, kita harus kayak Gajah Mada kalau mulah bersatu nih nah. Paham orang seberataan. Sama waktu disambat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Orang Arab tuh tahu, oh ini bukan kayak ini. Jangan kayak bebuhannya. Oh karena ingkar tahu kayak itu. Masalah maasi atau kada, nah itu lain ulang. Nah nanti tahu kan. Kadang disambut ngaran, siapa itu gerang? Nah ada tahu. Tahu aja itu. Zatul Imad ini maknanya ya zatul quwwah wa syiddah, memiliki kekuatan. Jadi memang dasar kuat-kuat dulu. Nah bahkan Imam Muqatil ini kan salafus saleh, sidin tabi'in. Kan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasinya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada Imam Muqatil, ini tabi'ut tabi'in. Tabi'ut ngaran Sidin Muqatil bin Sulaiman. Sidin ini lahir tahun 70 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Ada mungkin di tafsir Sidin lah, ujar Sidin, Zatul Imad yakni tuluhum.
makna zatul imad ini tuluhum ini menurut Sidin lah makna zatul imad ini nah tuluhum kana tulur rajuli minhum. Nah apa nih tinggi laki-laki buhunnya ini entah buhun iram atau buhun adnya nih tingginya berapa? Isnai asyrata dzira'an 12 hasta. Sehasta itu kira-kira setengah meter. 12 hasta berarti 6 meter. Nah, itu wajar aja Bang di tahun-tahun di masa-masa itu Nabi Adam itu kan dari langit turun ke bumi itu 60 hasta di dalam hadis tuh, dalam hadis Nabi 60 hasta berarti balus. Nah yang ini menurut Imam Muqatil 12 hasta 60 jadi 12 hasta lah mungkin aja itu balus iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad yang mana lam yukhlaq mithluha fil bilad lam yukhlaq mithlu tilkal qabilah jadi tidak diciptakan seperti qabilah mereka itu fitul awak ganal wasidah syiddah itu kuat lah itu gencang jadi buhan adni kuat-kuat gancang ibarat umpat MMA tuh bisa menang tarus maunya kuat lah itu tapi kan buhannya hancur sirna di muka bumi mati juga kayak itu irama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad itu buhan adnina buhan iramnya buhan adnina ini harat-harat kuat-kuat yang mending mati juga kayak itu sahabat apapun ya itu kan itu wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad kalau nyebuhan atlon iram tadi lah kuat-kuat bah itu pulang babuhan samud pulang buhan samud ini apa gerang anunya kehebatannya itu wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad jadi buhan samud ini kaum Nabi Soleh Nabi Soleh ini kan mukjizatnya yang keluar unta dari dalam batu jar Nabi Soleh bilanya untanya ini nginum baju jangan diganggu-ganggu biar aja tapi akhirnya kan untanya ini disembelih buhannya kayak uji nyali menantang tuh nah dan Nabi Soleh kan dapat baik hanya sembelih buahnya. Nah kaum Samud ini kaum Nabi Soleh kenapa disambat kaum Samud karena jadduhum kai bebuhannya tuh jadi kan Nabi Soleh ini bebuhan Samud juga kan Nabi Bahari itu kan kayak itu Nabi Bahari itu lokalitas nah jadi Nabi Bahari itu diutus sesuai kaumnya dah itu aja makanya ada riwayat menyebutkan kenapa jadi Nabi Musa lawan Nabi Khidir itu beda persepsi mengenai membunuh anak tadi. Salah satu pendapat memadahkan syariat Nabi Musa itu memang kada sampai ke Nabi Khidir kayak beda syariat beda kurikulum nah model kayak itu ada pendapat nang kayak itu memadahkan karena Nabi Musa gesan buan sidin aja itu Nabi Soleh ini ya untuk kaum Samud aja sidin orang situ diutus ke situ aja beda loh Nabi Muhammad kenapa jadi Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin ya karena untuk semua kabilah seberatan suku seluruh dunia Nabi Muhammad ini nah memang sidin orang Arab apakah diutus hanya untuk orang Arab ada gasan seberataan manusia dan sepanjang masa sampai hari kiamat makanya kitab sucinya itu adalah Al-Quran yang mana Al-Quran ini yasluh Al-Quranu salihun likulli makanin wa zaman Al-Quran ini cocok gasan seberatan orang cocok untuk setiap masa nah jadi sudah disiapkan ini misal-misalnya aja lah Nabi Muhammad gasan seluruh manusia setiap masa sekalinya kitab sucinya kan dicocok dibawa ke lain
Anak Allah itu. Kenapa jadi di Arab zakat fitrah pakai gandum, kita kalau pakai beras? Itu bukti bahwasanya syariat Islam, syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini kawa menyesuaikan. Karena ibuan Eropa zakat fitrahnya beda lagi, tergantung makanan pokoknya. Itu. Nah, buhan samut ini mah apa gerang? Jabus sokhra kotomu. Buhannya tuh kalau mau belah gunung. Teknologi buhannya tuh kalau belah gunung, buhan samut nih. Gunung tuh kalau dibelah. Berarti sudah ada ekskavator lah. Ya belum ada. Berarti bahari itu ada alatnya, buhan samut ini. Dan Allah Ta'ala mengabadikan itu, membuktikan bahwasanya kaum Samud ini memang memiliki teknologi, begitu kuat, pintar, kuat, bisi teknologinya, itu diabadikan gitu. Tapi kan ini kisah bubuhannya, kehebatan bubuhannya ini jadi sia-sia karena apa? Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad, sepintar apapun, sesugih apapun, seharta apapun, bila melawan Allah Ta'ala, kayak buhannya juga. Hari ini bang sama. Walaupun harat, bisi relasi kemana-mana, bisi perusahaan banyak, CEO dari keluarga Zhang, itu, pokoknya sugih benar itu. Tapi ingkar lawan Allah Ta'ala, nah sama itu, nasibnya sama. 11-12 lawan bubuhan Ad, Iram tadi lawan bubuhan Samud, sama aja kan. Qala al-mufassirun, dan ulama tafsir, awwalu man nahatal jibal was-suhura Samud. Jadi bisa dikatakan kaum Samud ini adalah orang pertama kali yang memahat gunung. Gunungnya tuh gunung batu dipahat. Gunungnya tuh dari batu dan itu dipahat. Memahat batu tapi segana gunung. Pertama bubuhannya. Fabanu minal madain alfan wa sab'ami'ati madinatin kulliha minal hijarah. Jadi mereka membangun madain itu 1.700 kota seberataan itu dari batu. Kayak apa itulah. Kita AMD ini komplek bang masih beton berataan. Itu lah. Kaum Samud ini bahari di masa itu. Ini berapa tahun sebelum Masehi ini? Oh sebenarnya dah. Kan nalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Berapa tahun kata dari Nabi Nuh lah itu. Lawas lah itu. Gunungnya tadi kalau dibahas. Ya, sudahlah. Habis setelah ini pokoknya kaum hayal lihat mulai dari Nabi Soleh sampai Nabi Muhammad tuh jauh jaraknya. Jadi waktu Nabi Tulak ke Tabuk, perang Tabuk Tulakan, melewati ini peninggalan Nabi Soleh ini masih ada lagi, masih ada. Hadis nabinya nih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ujar Nabi, la tadkhulu ala haula al mu'adzabin, jangan masuk ke daerah nang bubuhan diazab tuh, illa an takunu bakin, kecuali menangis. Jadi mau lewat di situ kita suruh menangis, sedih ya Pak. Kayak bahari ini disiksa nih, harat padahal teknologinya mantap benar itu, tapi disiksa, jadi sedih. Momennya tuh sedih itu. Bah itu fa in lam takunu bakin, amunnya kada sedih, fala tadkhulu alaihim, jangan masuk ke kampung situ. Ayyusibakum mislama asabahum, kalau pindah nang aya buhannya. Nah, sudahlah. Tapi ada tapinya nih.